warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Banten. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Afsal Sufairu Sultan. Perkenalkan nama saya Olga Fahmi Doni. Perkenalkan nama saya Tiara Nabiloto. Lalu ada 7 konsep Kerajaan Banten. Ke-1, letak kerajaan. Kedua, proses berdirinya Kerajaan Banten. Ketiga, sumber sejarah atau bukti kerajaan tersebut. Keempat, raja-raja terkenal. Kelima, peristiwa penting tentang Kerajaan Banten. Yang keenam ada kemunduran atau peruntuhan kerajaan. Yang terakhir ada peninggalan kerajaan. Yang pertama yaitu ada letak Kerajaan Banten. Secara geografis, Kerajaan Banten terletak di Provinsi Banten. Wilayah kekuasaan Banten meliputi bagian barat Pulau Jawa, seluruh wilayah Lampung, dan sebagian wilayah selatan Jawa Barat. Proses berdirinya kerajaan. Sebelum periode Islam, Banten adalah kota penting yang masih dalam kekuasaan Kerajaan Sunda. Pada tahun 1525 sampai 1526, Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten dengan bantuan pasukan Cirebon dan Demak. Sunan Gunung Jati kemudian mendirikan Kesultanan Banten sebagai kadipaten di bawah Kesultanan Cirebon. Namun, Sunan Gunung Jati tidak pernah bertindak sebagai raja dan mengangkat putranya, Sultan Maulana Hasanuddin, sebagai raja pertama Kesultanan Banten pada tahun 1552. Sumber atau bukti Kerajaan Banten. Berikut adalah poin-poin penting dari sumber Kerajaan Banten. 1. Catatan Joa de Barros menunjukkan kemakmuran ekonomi Kerajaan Banten setelah dikuasai oleh Kerajaan Islam dengan peningkatan aktivitas perdagangan rempah-rempah. 2. Naskah Sanghyang Siksakanda Angkaresya mengungkapkan aspek-aspek perekonomian Kerajaan Banten seperti peran pemburu, peladang, dan penyadap. 3. Sumber lisan dan tradisional menyampaikan sejarah dakwah oleh Maulana Hasanuddin serta pertarungan melawan Arya Suranggana sebagai perlawanan terhadap aktivitas tersebut. 4. Sumber dari Eropa. Catatan pedagang Eropa memberikan informasi tentang kekuatan militer dan jumlah penduduk Kerajaan Banten, seperti yang tercatat dalam sensus VOC pada tahun 1673. Selanjutnya yaitu ada raja-raja terkenal. Sultan pertama yang mendirikan Kerajaan Banten yaitu Sultan Hasanuddin, memerintah pada tahun 1526. Sultan yang membawa kejayaan pada Kerajaan Banten yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, memerintah pada tahun 1651 sampai 1682. Yang terakhir yaitu Sultan terakhir Kerajaan Banten yaitu Sultan Maulana Muhammad Saifuddin, memerintah hingga 1813. Lalu ada peristiwa penting yang pertama, yaitu peristiwa pengkhianatan yang paling terkenal dalam zaman Kesultanan Banten adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh Sultan Haji kepada ayahnya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan bersekutu kepada Kompeni pada 17 April 1684, Sultan Haji atas persetujuan Gubernur Jenderal Kompeni berhasil merebut singgasana Sultan Banten dari ayahnya sendiri. Atas jasa Kompeni ini, Sultan Haji mengadakan perjanjian pembagian soal batas wilayah kekuasaan Banten dengan Kompeni di sekitar Sungai Untung Jawa Cisadane. Namun kerjasama antara Sultan Haji dengan Kompeni inilah justru menjadi awal jatuhnya Kesultanan Banten di tangan Kompeni. Lalu ada peristiwa penting yang kedua yaitu pengkhianatan Ratu Fatimah terhadap Sultan Banten Zainul Arifin yang memimpin Banten pada 1733 sampai 1750. Sultan Banten Zainul Arifin tak lain suami dari Ratu Fatimah sendiri. Pengkhianatan yang dilakukan Ratu Fatimah kepada suaminya dilatar belakangi perebutan kekuasaan. Saat itu Pangeran Gusti, putra Sultan Banten dari istri yang lain, diangkat sebagai putra mahkota. Ratu Fatimah tak menyetujui pengangkatan itu karena dia menghendaki Pangeran Syarif Abdullah, menantu dari putrinya yang berasal dari suaminya yang dulu, untuk diangkat sebagai putra mahkota. Dengan merekayasa Sultan Banten menderita sakit gila, Ratu Fatimah kemudian melaporkan kondisi itu ke Kompeni. Sultan Banten ditangkap kemudian dibuang ke Ambon. Sebagai gantinya, Syarif Abdullah menjadi Sultan Banten pada tahun 1750. Seperti halnya pengkhianatan Sultan Haji, pengkhianatan Ratu Fatimah yang juga telah menyebabkan berkurangnya wilayah kekuasaan Banten karena harus diserahkan kepada Kompeni sebagai balas jasa atau imbalan. Peninggalan Kerajaan Banten. Peninggalan dari Kerajaan Banten yaitu ada 6. 1. Masjid Agung Banten. 2. Benteng Spelwijck. 3. Istana Keraton Kaibon.
4. Keraton Surosowan. 5. Vihara Avalokitesvara, Banten. 6. Meriam Ki Amuk. Selanjutnya ada faktor kemunduran. Keberhasilan Banten ketika di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa sangat mengganggu praktik monopoli perdagangan lada yang dikuasai VOC. Akhirnya VOC mencari cara untuk menghancurkan dominasi Kesultanan Banten dengan cara menghasut Sultan Haji. Pada masa inilah Sultan Haji berhasil naik tahta setelah menggulingkan ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa. Namun setelahnya, Kesultanan Banten terus-menerus mengalami kemunduran karena seluruh keputusan harus melalui persetujuan Belanda. Bahkan ada banyak pemberontakan, kerusuhan, dan kekacauan dalam segala bidang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.